يا حياتي وأنت في ذاتي الله الله حاضر لا تغيب أنت أسكرتني على سكري الله الله باللذيذ الشراب ثم خاطبتني كما تدري الله الله ففهمت الخطاب ثم شاهدت وجهك. قال رضي الله عنه ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Muslimin muslimat, ahbab ikhwan wal akhwat, insyaallah kita sambung kitab Haqaiq Anit Tasawuf, masih bab az-zuhud. Masih bab az-zuhud. Wa qala radhiyallahu wa idza sta'radna sirata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam najiduhu katsiran ma yuwajjihu ashabuhu ila al-azufi 'anid dunya aw ila al-'uzufi 'anid dunya waz-zuhdi fi zakharifiha wa dhalika bi tasghiri sya'niha wa tahqiri mafatiniha kullu dhalika kay la tushghiluhum 'anil himmatil uzma allati khuliqu min ajliha wa la taqta'uhum 'anir risalah al-muqaddasah allati yahmilunaha. Jika kita paparkan sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan dapatkan banyak sesuatu yang mendorong para sahabat Nabi untuk jauh dari dunia, yang mengarahkan kehidupan para sahabat itu untuk jauh dari dunia. Artinya banyak faktor-faktor yang membuat kehidupan para sahabat itu zuhud. Ya, banyak motif, apakah daripada Al-Quran, daripada Al-Hadis. Jauh dari dunia dan kegemerlapannya. Demikian itu disebabkan kecilnya keadaan dunia itu, ya. Bukan karena dia takut, ya. Bukan karena dunia itu begitu besar, justru mereka tidak pandang karena dia melihat hakikat dunia. Maka itu sebab dunia dikatakan zahirnya penuh kepalsuan, penuh penipuan. Nah, kita yang memandang besar itu bukan dunia besar, tetapi kita tertipu oleh gemerlapnya. Nah, bagi mereka yang sudah memandang dunia ini dengan kerohaniannya, dengan mata hakikatnya, dengan mata hatinya, maka dia nampaklah dunia itu kecil sehingga mereka mudah untuk menjauhinya. Wa dzalika bi tasghiri sya'niha wa tahqir, dan rendah hina, ya, mafatiniha, keelokannya, ya. Mafatin ini daya tariknya, ya.
Semua itu agar dunia tidak memalingkan mereka dari tugas agung, ya, tugas mulia, tugas agung yang mereka diciptakan untuk tugas itu, yaitu mencintai Allah. Ya. Karena ibadah itu adalah mencintai Allah. Man ahabba syai'an fahuwa 'abdu. Mencintai sesuatu maka dia hambanya. Penghambaan itu adalah lahir dari cinta. Dan juga tidak menghalang mereka dari risalah suci yang mereka emban. Mereka punya tugas membawa misi yang suci ini, maka tidak dipotong, tidak dihalang oleh tidak dipotong, ya, istilahnya. Kalau bahasa Indonesianya tidak dibalang, gitu. Tidak didahului dunia, tetapi misi Islam lah yang didahului. Fataratan yubayyinu anna Allah Ta'ala ja'ala dunya zinatan lana ibtila'an wa ikhtibaran liyanzura hal natasarrafu fiha ala nahwi ma yurdihi amla. Terkadang Allah menjelaskan, terkadang dijelaskan bahwasanya Allah menganggap dunia ini, menjadikan dunia ini sebagai hiasan kita. Hiasan saja. Kayak bina rumah itu kan, yang penting rumah itu kan rukunnya, asasnya, tiangnya, atapnya kan. Adapun hiasan-hiasan itu ya penting tapi hiasan gitu. Tak akan ada hiasan tak ada rumah. Itu zina, ya, hiasan sekaligus ujian, ibtila, ya. Dan ikhtibar, menguji dalemannya, katakan ikhtibar itu, menguji jiwanya, agar Allah melihat apakah kita, ya, natasarraf, bertindak di dalam dunia ini ke arah yang Allah ridhoi atau tidak, itu ke atas apa yang Allah ridhoi atau tidak. Jadi itu dunia sebagai batu ujian. Fayaqulu alaihi salatu wassalam, Rasulullah bersabda, innad dunya khulwatun khadirah. Dunia itu manis dan megah, indah, hijau. Wa innallaha ta'ala mustakhlifukum fiha. Allah menjadikan kamu khalifah di dalam dunia. Artinya dunia itu indah dan kita diangkat oleh Allah sebagai pengelolanya, ya. Jadi jangan kalah dengan yang dikelola, jangan untuk tujuan dunia yang kita pimpin, kita kuasai. Jangan untuk dunia gitu, tapi untuk tujuan kita diciptakan itu apa. Sehingga jika kita tahu tujuan itu dan kita jiwanya sudah menuju ke sana, maka silahkan penuhi dunia di tangan kita itu. Jika hati kita sudah betul-betul, ya, murni menuju kepada Allah, tidak lagi akan dikalahkan oleh dunia. Itulah zuhud, ya. Bukan zuhud itu kan, tasawuf itu identik dengan zuhud. Tasawuf identik dengan zuhud. Bahkan zuhud itu adalah embrio. Apa embrio? Sama benih, ya.
benih yang kemudian besar disebut tasawuf. Maka sampai hari ini ada saudara-saudara kita yang tidak mengikuti kronologis perkembangan tasawuf. Mereka sering menolak, tidak ada tasawuf, yang ada zuhud gitu. Karena mereka memandang bahwa tasawuf itu hidup bersendiri, jauh dari dunia, tidak ikut campur urusan dunia. Ya, karena yang ada di isi otaknya itu begitu pemahamannya, maka dia tidak suka mendengar kata baru yang bid'ah itu. Jadi sudah zuhud saja dengan tasawuf. Ya, karena mereka tidak mengikuti perkembangannya dan tidak membaca kitab-kitabnya. Tidak membaca kronologi sejarahnya bahwa tasawuf juga sama dengan fikih. Mula-mula amal kemudian jadi ilmu. Setelah itu maka ada imam-imamnya, ada tokoh-tokohnya, dan ada panduannya, karya-karyanya, dan terus berkembang. Mempunyai terminologi sendiri dan ada madrasahnya, ada pengikutnya, ada generasinya, dan terus menerus. Persis tasawuf seperti itu. Jadi di otak mereka hanya tasawuf itu jauh dari dunia, ibadah terus di masjid gitu, atau di guha, di hutan menyendiri gitu. Jadi itu. Kalau isi otaknya diganti dengan isi lain, mungkin lain lagi pandangannya tuh. Fayanzuru kaifa ta'malun. Setelah Allah jadikan kita sebagai khalifah di dunia ini, kemudian Allah melihat bagaimana kita bekerja. Kita punya kemampuan untuk mengatur dunia ini, ya, melakukan eksploitasi. Tak tahu apa artinya, ya, betul ya? Saya sudah lupa hafal istilah-istilah ilmiah itu tahun 80-an, jadi sekarang udah 2020 udah lupa. Fattaqud dunya, maka takutlah kepada dunia, wattaqun nisa, maka takutlah kepada wanita. Itulah indahnya itu. Ya, makanya ad-dunya mata' wa khairu mata'iha imra'atun sholihah. Wa taratan yubayyinuhu ar-rasul alaihi salatu wassalam ashabahu ila anna ad-dunya dhillun za'il wa mut'atun 'abirah hatta la yarkunu ilaiha fataqta'uhum 'anillah. Sesekali Rasulullah memberikan peringatan kepada sahabatnya bahwa dunia itu hanyalah bayangan yang hilang dan kesenangan yang sekejap, abirah, yang lepas begitu saja, lalu begitu saja, ya. Abirah, yang abir, yang mampir lewat dan terus pergi, sehingga mereka tidak condong kepada dunia, kemudian dunia akan memotong mereka dari Allah, memalingkan mereka dari Allah. Ya. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimunkabayhi faqala kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin. Ya, ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaqulu idza amsayta fala tantadhiris sabah wa idza asbahta fala tantadhiril masa wa khudh min sihatika limaradik wa min hayatika limautik. Ya. Anaknya Sidna Umar radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah, ya, menepuk pundakku, dua pundakku. Kemudian berkata, hiduplah di dunia ini, jadilah engkau di dunia ini, ya, seolah-olah kamu itu asing.
Seperti kita pergi kemudian singgah di satu tempat, kita kan gharib tuh, bukan negeri kita. Maka selalu orang jika ada di tempat asing itu selalu selalu yaqdhah, ya, selalu berjaga-jaga, ya, menyadari betul bahwa dia sekejap sebentar. Ya, kalau pulang ke rumah kita, ke kampung kita, terus ya, kita rasanya akan hidup lama begitu. Maka ilustrasinya hidup di dunia itu seperti orang yang gharib, ya, bukan negeri kita. Kita berada di negeri, ya, lain. Atau abir, ya, istilahnya transit, melintas jalan saja. Ya, kita nak pergi ke Kedah misalnya, terus berhenti di RNR, sekejap aja tuh. Ya, kita akan segera meninggalkan. Ya. Tak akan kita buat khemah di situ, beli katil, beli, ya, terus tidur nyenyak, ya, lalai terus, ya, karena meninggalkan RNR itu pasti karena tujuannya bukan di situ. Dan Sayyidina Umar juga berkata, jika engkau berada di sore hari maka jangan menanti waktu pagi. Idza amsaita, jika engkau sudah berada di sore hari maka jangan menanti pagi. Untuk melakukan kebaikan jangan ditunda. Ya. Karena ulama menyimpulkan dari perkataan-perkataan hadis seperti ini, disimpulkannya itulah ad-dunya zillun za'il. Seperti kita berada di bawah pohon, ya, gitu. Lalu matahari berjalan. Ketika matahari berada di atas, mungkin ada bayangan itu, dan kita berteduh di situ. Setelah itu matahari akan pergi dan bayangan akan hilang. Kalau sudah hilang, ya sudah, kita pindah. Jika engkau ada di waktu pagi, maka jangan menanti waktu sore. Jangan hak waktu itu ditunda kepada waktu lain karena ada hak waktu. Ya. Bukan karena hak waktu. Ulama mengatakan hakul waqt yumkin an yuqda, katanya. Amal waktu, ya, la yumkin an yuqda. Hak waktu mungkin boleh dibayar, tetapi waktu kalau sudah lepas, hilang sudah. Kita melihat nama waktu itu aja, pagi, tengah hari, petang, malam, ya. Tengah malam itu nama waktu. Padahal setiap detik dengan detik berikutnya itu sudah berbeda. Ya. Secara waktu besarnya, waktu muda kalau sudah hilang, ya tak dapat diundur balik. Itu maka melihat waktu itu dari hakikat waktu itu kecil. Gitu. Jangan ngitung 1 bulan, 2 bulan. Jika mengerti bahwa waktu itu adalah durasinya sangat kecil, namun berulang-ulang, maka apapun namanya kita dapat mengisi hak waktu itu. Ambillah dari kesehatanmu untuk sakitmu, dan dari kehidupanmu untuk kematianmu. Selagi sehat, maka lakukan yang baik-baik, ya.
Karena ketika sakit mungkin kita terhalang untuk melakukan aktivitas yang banyak. Karena ketika kita sakit, kemudian fisikal kita terhenti untuk melakukan aktivitas, ya, karena sakit. Maka apabila di akhir sehatnya dia melakukan yang baik, bahkan yang fadhail, yang utama, maka ketika sakit pahalanya tetap sama. Meskipun secara fisikalnya kita tidak sama melakukan, ya. Maka kenapa orang ketika sakit, ketika gagal, ketika letih, ada keboringan tuh? Karena dia lemah di ujung kesehatannya tuh, lemah di ujung aktifnya. Itu juga merupakan satu pemahaman, ya, psikologi waktu, ya. Bagaimana memanage waktu dengan baik. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hasirin faqama wa qad athara fi janbihi faqulna ya Rasulullah law ittakhadna laka wita'an faqala ma li walidunya ma ana fi dunya illa karakib istazillu tahta syajaratin summa istazalla tahta syajaratin summa raha wa tarakaha. Dari Sayyidina Ibn Mas'ud berkata Rasulullah tidur di atas hasir. Hasir itu tikar, ya, mungkin tikar dari kayu, ya. Maka kemudian Nabi bangun dan tikar itu memberikan kesan di tubuhnya, ya, semua di pipinya, di tubuhnya, di lambung ada kesannya. Maka Sayyidina Ibn Mas'ud berkata, andaikan kami buat untuk engkau tilam, ya, maka kata Rasulullah mali wali dunia, ya, mali wali dunia. Gimana ngertiinnya tuh? Mali wali dunia, ya. Untuk apa aku dan dunia? Tidaklah aku di dunia ini melainkan seperti orang yang melakukan perjalanan rokib, seperti konvoy, orang yang berjalan itu bernaung sekejap di bawah pokok kemudian pergi dan meninggalkannya. Seperti tadi itu, ketika panas maka dia berhenti di pokok, ketika ya, naungannya hilang, ya sudah pergi lagi. Wa taratan yusiru rasulu ila hakharati sya'niha. Jadi Rasulullah menjelaskan dunia ini, satu sisi dijelaskan bahwa dunia itu ujian, ya, perhiasan, ya, dan ujian. Dalam satu sisi lagi Rasulullah menjelaskan bahwa durasi dunia itu sebentar sekali, ya, sekejap sekali. Dan satu kali Rasulullah memberikan isyarat akan hakikat dunia itu yang rendah, hina dibanding surga. Kan tadi dunia keindahan, tetapi keindahan dibanding dengan kehidupan akhirat di surga itu tak berbanding. Ya. Dalam hadis lain Rasulullah memberikan perbandingannya sehelai sayap ba'udah, lalat dengan dunia serta isinya. Jadi dunia itu seperti sayap lalat dibanding surga. Ya.
kecil sekali. Kalau dunia ini umpama surga, maka dunianya seperti sayap lalat. Nah ini kan pandangannya bukan dengan ini nih, bukan dengan akal ya, tapi pandangannya dengan batin. Ya, bukan menghina akal tuh. Kalau hadis mengatakan demikian, karena akal melihat dunia ini wah. Ya, tetapi mata batin disitulah yang melihat hakikat. Jadi secara zahir dunia itu memang indah dan keindahannya itu ujiannya. Dan masanya sekejap sangat. Dan hakikat zat dunia itu sangat hina. Sehingga Nabi berkata, "Lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udah ma saqa kafiran minha syurbatan ma." Andaikan dunia itu serupa di sisi Allah sebesar sayap lalat, itu pun tak sama, lebih kecil lagi berarti. Maka tidaklah masaqo kafiran minha syurbatan ma. Tidaklah menyirami, ya, apa mana masaqo kafiran itu? Tidak diberi minum orang kafir daripada dunia itu seteguk air. Ya, masaqo kafiran tidaklah diberi minum, ya, memberi minum kepada orang kafir daripada dunia itu seteguk. Jadi umpama kecilnya dunia itu tidak sebanding dengan sayap, ya, maka memberi minum ya, juga tidak sebanyak satu teguk air, ya, karena sudah bendanya kecil, ya, durasinya juga kecil. Ya kita ini memang minum ya seteguk-seteguk aja, makan ya sesuap-sesuap aja. Kita akan 3 pinggan terus dimakan, atau 1 baldi terus diteguk. Wa hakadha sara Rasul alaihi salatu wasalam huwa wa khulafa'uhu wa ashabuhu al-kiram ala hadzal manhajil karim. Fa'azubat nufusuhum 'anid dunya wa zahudat qulubuhum fiha. Demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, berjalan di atas manhaj yang mulia ini. Beliau dan para khalifahnya dan para sahabatnya. Jadi betul-betul dunia itu sarana, ya, untuk kita gunakan menuju Allah. Maka jiwa mereka menjauhi dunia dan hati mereka zuhud kepada dunia. Marat bihim fataratun minal faqri wa syada'id wal mihan famazdadu illa sabran wa tasliman wa ridha bihukmillahi ta'ala thumma ja'athumud dunya sakhiratan wa alqat baina aydihim khazainuha wa maqaliduha fattakhidhuha sullaman lil akhirah wa wasilatan ila ridwanillahi ta'ala duna an tusghila qulubahum anillahi ta'ala wa ta'atih au tuqi'ahum fi at-taraf wal batar
awil kibri wal ghurur awil syuhi wal bukhl faqad kharaja sidna Abu Bakrin radhiyallahu anhu an malihi kullih fi sabilillah faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma tarakta li ahlik qala taraktullaha wa rasulah. Memang telah berlalu beberapa saat pada para sahabat itu kepakiran, kesusahan, ujian. Justru mereka semakin bertambah sabar. Jadi sebetulnya ujian Allah itu untuk melahirkan sifat sabar. Ya kita kalau minta sabar dikasih ujian, disitulah kita ya tasabar, berusaha untuk bersabar, bukan sabar tuh masih dan kita tidak punya sabar, makanya kita bersabar. Maka kalau datang musibah kan kita ya Allah jangan. Jadi kalau datang musibah itu jangan ditolak, karena yang ngasih Allah. Sampai ulama para aulia itu membandingkan antara musibah dan ibadah. Pandangan kita kan ibadah itu kita yang mempersembahkan kepada Allah. Kalau musibah Allah yang menurunkannya kepada kita. Sekarang jangan kita tanya antara ibadah dan musibah. Antara yang mempersembahkan ibadah dan yang menurunkan musibah ini mana mulia? Jika kita meyakini Allah mulia, maka apa yang datang dari tangannya mesti bukan kezaliman, bukan kemudaratan. Maka ada sebagian aulia itu ketika datang musibah, ya dia seronok-seronokan diri. Itu. Maka ada doa meskipun dhaif ya. Allahumma inni la as'aluka raddal qada katanya. Walakin nas'aluka al-lutfa fihi. Ya. Jadi doa pun ada yang didoifkan juga dan bid'ah. Ya Allah, kami tidak minta agar qada itu ditolak, padahal secara makna itu tauhid sangat itu. Siapa yang boleh menolak qada? Kita. Tetapi yang aku minta adalah kelembutanmu di dalam qada itu. Jadi kalau Allah kasih musibah, Allah tangani, tak ada rasa musibah itu. Nah kita perlu penanganan Allah. Nah maka Allah beri musibah. Dia tidak memandangnya itu sebagai imtihan ya, ujian ya, seperti budak sekolah itu kan ya, dia tahu bahwa naik kelas itu setelah imtihan. Jadi kalau nak naik ya memang setelah imtihan itu maka dia tak tolak imtihan itu. Pamazdadu, maka mereka hanya tidaklah bertambah kecuali kesabarannya, taslimnya, ya, kepasrahannya, ridhonya terhadap ketetapan Allah. Kemudian dunia datang kepada mereka dengan penuh hina.
Karena mereka melintasi, melepasi kesusahan, maka selanjutnya ketika dunia mereka bersabar dan ridha kepada Allah, maka ketika Allah anugerahkan dunia, kecil rasanya karena kekuatan dia, ruhiyahnya sudah lebih tinggi dari dunia. Itu. Musibah itu kan membuat kita kuat. Ya. Allah kasih musibah 5 misalnya. Ya, 5%. Kita kuat. Dan bukan kita kuat, kita dibuat oleh Allah, diberi kekuatan dengan 5. Kekuatan memikul 5. Nah ketika Allah bagi 10, 5 memang sudah kuat. Dia menghadapi 5 lagi. Jadi kuatlah, memang sudah pengalaman kuat. Padahal 10. Jika esok 15 tak ada rasa dah. Ya, karena dia sudah memikul beban 10. Yang 5 tak ada. Ya. Maka bebanan-bebanan musibah itu jadi kecil. Kalau dunia itu ibtila, ujian, maka jadi kecil. Karena dia punya sabar, punya ridha. Taslim itu bukan terpaksa ya, memang dia pasrah. Ya. Atau taslim itu bukan pasrah, kalau taslim itu serah. Yang pasrah itu takwid. Dan kemudian segala khazain dunia dan makalidnya dicampakkan di depannya, kemudian ia jadikan sebagai tangga untuk akhirat. Ya, ketika tumpukan dunia serta embel-embelnya itu diletakkan di depan, dia hadir di depan dia pun, justru dijadikan tangga untuk akhirat. Ya. Dia punya tanah luas ya untuk akhirat. Dia punya kereta megah pun untuk akhirat. Orang punya kereta mewah ya, dan ada punya kereta yang buruk. Pergi mengaji bawa kereta buruk. Nah, kalau pergi ke mall bawa kereta mewah. Secara zahir lah kita pandang begitu. Dan sebagai sarana untuk mendapatkan ridha Allah. Kalau kita menyabari dengan dunia, dengan musibah dunia itu, kemudian dunia menjadi rendah, maka semua ya, dunia kemudiannya hanya sebagai sarana untuk mendapat ridha Allah. Tanpa dunia itu menyibuki hati mereka dari Allah. Duna antusghila qulubahum anillah wa ta'ati. Ya, tidak menghalangi dia atau menjatuhkan dia kepada kehidupan yang at-taraf itu hura-hura ya, dan sombong, kiber ya, dan gurur lah bahasa kita, gurur sudah terpedaya ya dengan dunia. Atau pelit, kedekut ya, syuh wal bukhul. Faqad kharaja Abu Bakar, Sidna Abu Bakar telah faqad kharaja Abu Bakrin radhiyallahu anhu an malih.
Sayyidina Abu Bakar mengeluarkan dari hartanya semuanya fisabilillah. Faqad kharaja Abu Bakrin radhiyallahu anhu an malihi. Ya, telah mengeluarkan hartanya Sayyidina Abu Bakar itu dari semuanya untuk fisabilillah. Semuanya. Maka Rasulullah bertanya, apakah tidak engkau tinggalkan untuk keluargamu? Beliau, sudah aku tinggalkan Allah dan Rasulnya. Ya, karena Allah yang akan merezekikan. Ya. Namun ini adalah contoh besar ya, contoh orang-orang yang sangat dewasa begitu perumpamaannya. Kalau kita masih kecil jangan mengikuti orang dewasa dulu, yang kecil-kecil dulu. Ada fenomena, saya pernah melihat ada orang tadinya non muslim dan bisnismen besar dari bangsa Cina di Indonesia itu kaya raya, lalu masuk Islam, mungkin mendengar penjelasan Sayyidina Abu Bakar yang telah mengeluarkan hartanya semuanya. Jadi hartanya dikeluarkan semua, tidak berpikir. Orang mengeluarkan harta itu, berapa besarnya harta itu menunjukkan berapa bersih dan penuhnya kasih sayang dalam dirinya. Maka ini contohnya. Kenapa zakat itu diambil 5%, 10%, 15% sedikit? Ya. Yang Allah tumbuhkan adalah kasih sayang. Paling tidak harta yang dimilikinya, ya maka dia berikan sedikit. Paling tidak manusia punya kasih sayang tuh, sekecil itu tuh. Karena kalau kasih sayangnya full semua, lihat orang tua memberi anak tuh, mesti kalau dia sayangnya banyak, pemberiannya lebih banyak, meskipun sembunyi-sembunyi dari saudaranya. Ya, pemberian kan ungkapan kasih. Kita disuruh mengikat kasih sayang, maka dari pemberian. Hatta para sahabat dulu ketika ingin memberi hadiah kepada Nabi itu menunggu di mana, di rumah istri yang paling disayang, supaya Nabi menerimanya dalam keadaan sukacita. Ya. Maka Sayyidina Abu Bakar mengeluarkan semuanya. Yang cerita kisah tadi, keluarkan semuanya. Seminggu sekali dia buat pengajian, kilangnya itu diubah jadi majelis dan semua orang ngaji, makan percuma semua, bahkan yang ngaji dibagi uang semua, lagi yang ceramah, ya, yang ngaji itu dibagi uang. Dalam waktu beberapa tahun habis hartanya dan tidak lagi mampu untuk buat majelis seperti itu. Ya, akhirnya hidupnya miskin. Nah, mulai dihitung dulu, saya beri ini nggak ada kembalinya tuh. Ya, dia kira bahwa memberi sekian Allah kasih itu hitung-hitungan matematik. Balasan Allah jangan dihitung secara matematik, berganda itu mungkin balasannya berupa kebersihan hati, ya, qanaah. Karena harga qanaah lebih daripada, atau balasan di akhirat yang tidak ada bandingnya. Dia mengira ayat itu ya seperti matematik, ya seperti dunia bisnis lah, karena itu otak bisnis kan.
Bagaimana uang uang 100 ringgit menjadi 100.000 ringgit. Kan bisnis kan begitu. Dan yang 100 ringgit ini pun jangan keluar dari poket kita tuh. Karena rugi, ya kan? Begitu bisnis. Maka beliau menjawabnya, sudah aku tinggalkan Allah dan Rasulnya. Wa amma Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu fa huwa sahibul yadi tula fi hadhihi al-midmar wa bi badlihi wa zuhdihi tudrabul amsal. Adapun Sayyidina Umar, dia yang memiliki tangan yang panjang. Ini kalau di kita tangan panjang itu pencuri. Istilah Arab tangan panjang itu banyak memberi. Dalam bihadihil midmar, dalam konteks ini, dalam urusan fisabilillah, Sayyidina Umar itu tidak memberi semua, tapi keperluan dimanapun dia tutupi. Makannya misalnya, atau keperluan keluarganya yang mau pergi perang dan perbaikan jalannya dan semuanya. Wa amma Utsman radhiyallahu anhu fa huwa alladhi jahadza jaisal usra. Dan Sayyidina Utsman ini yang menyiapkan tentara kelompok perang itu untuk pakaiannya, semuanya dah, pedangnya apa semua dibiayai oleh Sayyidina Utsman. Wa anfaqa alaihi min mali, diinfakkan dari hartanya. Ghaira muqtarithin bi'azami hadhihi nafaqat bijanibi ridallah, tanpa ada muktaris. Apa muktaris itu? Apa? Siapa yang tahu muktaris? Merasa apa muktaris? Tanpa memperhatikan, ikhtiar itu ihtimamnya, tanpa memperhatikan besarnya nafkah itu di sisi Allah, ya. Tanpa melihat muktarif, iktarasa, ya. Sebetulnya iktarasa itu merasa berat, ya. Tanpa merasa berat, artinya tanpa memperhatikan besarnya nafkah itu ini di sisi Allah. Jadi tidak hitung. Walibalighi tadhiyatihi wa isarihi wa azufihi anid dunya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma darra Utsman ma amila ba'dal yaum. Allah, karena sangat besar ya, berlebihan pengorbanannya Sayyidina Utsman, sifat isarnya mengutamakan orang lain dan jauhnya dari dunia, sehingga Rasulullah bersabda untuk perkara Sayyidina Utsman ini, tidak ada lagi yang membahayakan Utsman setelah hari ini. Artinya kondisi apapun dia hidup, ya, tidak akan menyusahkan dia, tidak akan memberatkan dia. Itu ya, Nabi memberikan apa ya, satu gambaran tentang kondisi jiwa seseorang. Makanya di zaman Nabi itu dulu sahabat itu tidak terfikir untuk memberikan istilah-istilah hakikat kerohanian. Enggak ada insan kamil, enggak ada suhud, enggak ada tuh istilah itu, enggak ada wusul, enggak ada wahdatul wujud misalnya, enggak ada martabat 7, itu tidak ada. Semua itu sebetulnya untuk menjelaskan sosok rohani, karena kita ini sudah didominasi oleh sosok fisikal dengan berbagai istilahnya. Sedangkan ada kehidupan lain yaitu rohani. Hilang begitu saja dari pandangan. Tidak ada prediksi.
Di zaman Nabi, nabilah seluruh istilah hakikat ada dalam diri Nabi. Jadi sahabat tak muncul pun istilah bagaimana kehidupan rohani itu. Bahkan Nabi yang memberikan satu pernyataan tentang sosok kerohanian pada sahabatnya. Melihat Sayyidina Utsman, rohaninya itu sudah tidak lagi dikalahkan oleh musibah apapun. Ma dharra Utsman ma amila ba'dal yaum. Apa saja yang dilakukan oleh Sayyidina Utsman itu tidak akan membuat dia salah jatuh setelah hari ini. Berarti semua ibadahnya sudah membentuk rohaninya. Karena mereka tahu, karena mereka melakukannya untuk Allah saja. Itu sebab di dalam tasawuf itu manhaj ini manhaj Rasulullah, sahabat, di mana Nabi mengarahkan sahabat itu untuk Allah saja. Maka semua amal kebaikannya bukan hanya pahala, tetapi membangun kesempurnaan jiwa seperti jiwa Sayyidina Utsman itu. Kita ngitungnya pahala kalau Allah ngasih, kita ngasih Allah memberi. Jadi hitungannya masih bisnis gitu kepada Allah itu. Bahkan nggak cukup pahala akhirat tuh, dunia juga. Jadi orang yang ingin sabar ditimpa musibah, kemudian tidak memandang bahwa ini sarana untuk mendapat kesabaran, maka tidak akan sabar. Sampai tua pun meskipun musibah tidak berhenti. Itu. Musibah nggak berhenti, sabar tidak punya. Maka bagaimana kita mendapat gelaran rohani itu seperti yang Nabi gelar kepada Sayyidina Utsman. Nah, para ulama sufi membuat istilah itu. Wa kutubus sirati tafihatun bi akhbari zuhdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa zuhdi ashabihil kiram ridwanullahi alaihim. Buku-buku sejarah itu penuh dengan cerita juhud Rasulullah dan juhud para sahabat. Juhudnya kehidupan Nabi itu memang dia kalau kita lihat sekarang itu ekstrim. Kita lihat sekarang itu ekstrim. Artinya melampau, berlebihan. Contoh itu memang mesti berlebihan agar tidak melebihi contoh. Maka ada tabi'in selalu bercerita tentang sahabat itu, walhasil nggak ada yang bakal menyamai. Jadi seorang tabi'in ini merasa dengki. Sahabat manusia, saya manusia, mana boleh kami tidak boleh melampaui mereka. Jadi dia coba untuk hidup penuh dengan taat. Dalam menjaga matanya, menjaga telinganya, menjaga lidahnya, dalam menjaga makanannya, dalam berkhidmat kepada semua manusia, dalam ibadah siang dan malamnya, puasanya, zikirnya full. Kemudian dia datang kepada tabi'in itu. Masihkah engkau memandang bahwa sahabat lebih mulia dari kami? Ya, engkau tidak akan mendahului yang dahulu. Jadi ada sabakiyah itu yang tidak bisa disaingi. Maka yang sabakiyah itu mesti ada satu idealisme
Kita memandang itu berlebihan, tapi di kondisi itu memang begitulah kehidupannya. Orang kaya tapi mereka membuangnya. Ya. Ini kalau orang mengambil konsekuensi ini harus punya as-sidqiyah gitu baru. Kalau tidak punya sidqiyah, jangan dibuang dulu harta. Ya. Gitu. Ikuti yang diatur oleh syariat dulu tuh. Ya. Itu aja tidak, gitu. Maka tidak terbentuklah ya, sifat kasih itu. Sekalinya banyak, aduh, rugi. Nah itu. Maka ulama dulu mengatakan, ya, biar kecil asal ikhlas. Ya. Karena konsekuensinya kalau tidak mengerti bahwa ibadah ini membangun rohani, nanti ibadah pun ikut hawa nafsu dan tidak membangun rohani. Ya, kadang baik, kadang tidak baik. Wa yudhiqul majal anit tafsir. Untuk dirincikan tidak cukup ya, ruangnya, kesempatannya. Wa naktafi bi dzikrin nabdzil yasiratit taliyah. Ya. Wa naktafi bi dzikri nubadzil yasiratit taliyah. Cukup kita sebut beberapa beberapa nubzah ya. Beberapa poin yang kecil yang berikut ini. An-Nafi' qala sami'tu Ibnu Umar radhiyallahu anhu yaqul wallahi ma shamala an-nabi fi bait ma shamala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi baitihi wala kharija baitihi salasat aswabin. Ya. Nabi tidak memasukkan ke rumahnya dan keluar rumahnya 3 baju. Allah. Ya, Nabi tidak punya lebih dari 3 pakaian. Kita berapa pakaiannya ya Allah? Ini yang dipakainya udah 3 nih. Ya, sekali pakai 3. Ya. Dan juga wala syamala Abu Bakar fi baitihi ya, salah satu aswabin. Ma syamala an-nabiyya fi baitihi salah satu aswab. Jadi tidak ada 3 pakaian masuk Nabi ya, masuk kepada Nabi di rumahnya. Allah. Juga wala syamala Abu Bakrin fi baitihi salah satu aswab. Juga Sayyidina Abu Bakar juga tidak masuk kepada Sayyidina Abu Bakar di dalam rumahnya yang 3 baju. Ya Allah. Ghaira anni kuntu ara kusahum idza ahramu. Tetapi kami melihat ya, mereka pakaian mereka itu ketika ihram. Ya, kana likulli wahidin minhum mi'zarun wa mishmal. Ya, setiap orang dari mereka ada mi'zar, ada mishmal. Ya, ihram itu ketika ihramnya. La'allaha kulluha bisamani dir'i ahadikum. Itu juga murah. Mungkin harganya itu sama dengan apa namanya nih? Dirak ini. Untuk perang tuh di tangan tuh apa? Perisai. Ya. Mungkin 2 helai pakaian itu seharga ya, perisai itu. Wallahi laqad ra'aitu an-nabiyya yuraqqi'u thawbah. Ya. Kata Ibn Umar, ya ini sahabat kecil nih, sahabat muda ini. Ya. Beliau mengatakan, aku melihat Nabi menambal pakaian.
pakaiannya ditambal. Itu yang kemudian dikenal salah satu istilah hirqah dalam tasawuf itu, tambalan. Ya, jadi ada helai kain untuk tarqi. Ya. Maka helaian ini disebut hirqah, satu potong kain. Tapi ada tasawuf modern, jadi ditambal-tambal pakaiannya warna-warna, tapi kainnya mahal-mahal tambal. Jadi seni gitu, ya, disenikan, dimodelkan dan bertasawuf. Ya. Dan aku melihat Sidna Abu Bakar, wa ra'aitu Abu Bakrin takhallala bil aba'ah. Ya. Dan aku melihat Sidna Abu Bakar takhallal. Apa takhallal itu? Ada pakaiannya, tapi dia berselimut dengan aba'ah. Aba'ah itu baju seperti jubah, ya, kalau sekarang jubah kita nyebutnya jubah. Wa ra'aitu Umar yuraqi jubbatahu. Jubah ada jubah. Jubah itu yang di sini jubah nih kan. Aba'ah itu bukan seperti kerudung, tapi yang menutupi. Di musim sejuk itu kan ada mantel, seperti mantel. Ya, hanya menutupi leher terus sampai setengah tubuh. Gitu. Kalau di Mesir itu pakaian qori, aba'ah. Dan aku melihat Sayyidina Umar juga menambal jubahnya dengan biriqain min adamin, dari kulit. Ya, kulit, mungkin kain tak ada, dari kulit. Wa huwa amirul mu'minin, sedangkan dia amirul mu'minin. Ya, karena Sayyidina Umar ketika menjadi amirul mu'minin, sifat zuhudnya itu melihat rakyat itu banyak yang miskin, jadi ya semua pakaian mewahnya dia tidak beli, dia tidak pakai, maka dia samakan dirinya kepada fakir miskin. Jadi pimpinan itu memang disuruh sering duduk bersama rakyat, ya, karena dia akan ya tanafas, akan menghirup napas kehidupan orang miskin itu, ya, akan merubah jiwanya. Kalau dijauhkan dari pemimpin itu, wa inni la a'rifu fi waqti hadza man yujizul mi'ah walau syi'ta la qultu alif alafa. Dan aku tahu pada waktuku itu ini, ya, apa itu artinya? Apa artinya itu, Pul? Di terjemahan itu. Tak ada. Itu kamu, bisa. Oh, Arab juga. Dan aku tahu pada waktu itu, ya,
pada waktuku ini, artinya di zaman ini, tahu siapa yang memberi ya, kepada orang ya, 100 pakaiannya begitu, tapi jika memberi itu bukan satu orang, bahkan ya, walau syi'ta laqulta al-alafa, bahkan mungkin 1000, katakanlah 1000 kalau kamu. 100 itu maksudnya bukan makna bilangan tetapi makna kasrah. Ya, kalau ada ungkapan lau syi'ta laqulta itu dan di belakangnya dia menyebut bilangan, itu bukan adat tetapi maknanya kasrah. Sudah pun hidupnya susah, tapi kalau memberi banyak sekali orang yang diberi. Mungkin 100, maksudnya bukan 100 ya, 1000 lah mungkin ya. Artinya bahwa mereka zuhudnya, memang zuhud itu kan di hati ya, zuhud itu di hati, tetapi karena sangat kan contohnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hidupnya Nabi sederhana sekali. Kalau Nabi kan ketika Nabi berdakwah pun ditawarkan sudah dengan para pembesar Quraisy kan, mau dunia kita kumpulkan semua dan kita gaji dia menjadi orang yang paling banyak mendapat uang, kita diambil dari semua kan begitu. Dan kalau dia ingin kedudukan yang paling tinggi kita beri. Kalau dia ingin wanita cantik kita kasih. Yang penting berhenti berdakwah. Ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika dia jadi Nabi, mudah sebetulnya Nabi menerima fasiliti apapun, tapi sudah tanah. Dan itu yang diberikan kesan ya, yang berkesan kepada para sahabat. Sayyidina Abu Bakar saudagar ya, tajir. Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman semua tajir. Tetapi zuhudnya dapat dari Nabi itu. Jadi sudah hartanya banyak dia sudah pakai. Kenapa? Karena harta ini memang untuk keperluan dakwah. Kan sahabat itu kalau mencari uang sama seperti orang kapitalis lah katakan. Semuanya luar biasa itu. Tapi tidak pernah digunakan untuk dia, untuk kita mungkin kalau kita cari untuk orang lain terus malas tuh. Jadi bukan sahabat itu malas-malas kalau tidak berpakaian baik, kalau tidak menikmati, karena mereka tidak mau ya, keluar dari cara hidup Nabi. Tidak mau. Sayyidina Umar melihat Nabi tidur itu di depan rumah di bawah pohon, ya, kemudian beralaskan serban dan berbantalkan tangan. Sayyidina Umar kan, engkau adalah Rasul. Ya. Dunia ini dan akhirat ini diciptakan untuk engkau. Kalau engkau mau, aku buatkan singgasana, kursi, tempat tidur dari emas seperti raja-raja Roma. Ya. Rasulullah malah menjawab, tidaklah kehidupan ini melainkan kehidupan akhirat. Katanya. Sudah. Nah ini kan contoh yang besar tuh. Kita tinggal ngambil keping-keping contoh itu sesuai dengan sisi hidup kita. Yang kita ambil bukan physically-nya tapi adalah zuhudnya itu.
Ada beberapa sahabat dia mempunyai pakaian-pakaian mewah untuk hadir dalam satu momen yang mewah, yang megah. Tetapi itu pun terkadang dia berikan kepada orang yang memerlukan. Wa qalat Hafsah binti Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu li Umar. Ya. Ini anak Sayyidina Umar, Hafsah dan istri Rasul. Dia pernah berkata kepada ayahnya, Sayyidina Umar, ketika ayahnya menjadi Amirul Mukminin, ya Amirul Mukminin, lau labista thawban huwa alyan min thawbik wa akalta ta'aman huwa alyan min ta'amik wa qad wasa'allahu minar rizqi wa aktsar minal khair. Faqala inni sa'ukhsimuki ila nafsik. Ala tadhakkurina ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yulqa min shiddatil 'aish fama zala yudzakiruha hatta abkaha. Faqala laha amma wallahi la in istata'tu la usyarikuhuma fi mithli 'aishihima shadid la'alli adriku ma'ahuma 'aishahuma ar-raha. Ketika Sayyidina Umar menjadi Amirul Mukminin, putrinya yang istri Rasul berkata, wahai Amirul Mukminin, andaikan engkau memakai pakaian yang lebih lembut dari pakaianmu sekarang, memakan makanan yang lebih lembut dari makananmu sekarang, ya, maka semoga Allah melapangkan rezeki dan banyak kebaikan. Ya. Artinya cobalah pakai pakaian yang lembut sedikit, gitu, makan yang nikmatnya sedikit. Ya, Allah kan telah melapangkan rezeki dan kebaikan ini. Ya, kenapa tidak? Ya. Maka kata beliau, aku peringatkan engkau kepada dirimu. Ya, tidakkah engkau ingat bagaimana hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu? Ya, syiddatul is, kesulitan hidup, terus dia memperingati, yuzakiruha, ya, memperingatinya, ya, kepada Sayyidina Hafsah, sehingga Sayyidina Umar membuat dia menangis. Bukankah Rasulullah dulu, bukankah Rasulullah dulu, bukankah? Maka berkatalah Sayyidina Umar kepadanya, ama wallahi, ketahuilah demi Allah, kalau aku mampu, ya, aku akan menyertai kehidupan, ya, dia berdua seperti, ya, seperti kehidupan yang susah, ya, berdua. Semoga aku mendapatkan, barangkali aku mendapatkan bersamanya, ya, kehidupan dia berdua di masa lapangnya. Ya. Ama wallahi la in istata'tu la usyarikuhuma. Ya. Karena ketika di zaman Rasulullah hidup susah istrinya itu, mungkin ketika ayahnya dia melihat Amirul Mukminin, dia ingin ayahnya ya sedikit bersenang-senanglah sedikit gitu. Tapi kata beliau tidak. Ya. Karena Rasulullah dulu hidup seperti ini, sehingga ya, Sayyidatuna Hafsah menangis. Maka kata Sayyidina Umar, ya, seandainya aku mampu untuk menyertai dua orang itu, artinya Rasulullah dan istrinya, dari kehidupan susahnya, ya, semoga aku juga akan menyertainya dalam, artinya di surga nanti. Ya, kalau aku menyamai hidupku, ya, aku berandai-andaikan aku sudah menyamai nih, ya, hidupnya dengan Rasulullah di kesusahannya, maka aku berharap nanti di surganya juga di kehidupan lapangnya, enaknya, aku bersama juga. Ya.
Kita ingin ikut kayak Nabi tapi tidak mau susah kayak, tidak ingin seperti Nabi tapi tidak ingin susah seperti Nabi. Karena sahabat itu ingin mencontoh Nabi itu zahirnya ya, setelah batinnya tuh. Ya, dia ambil batin Nabi, maka dia cari mana zahirnya tuh, mana bajunya tuh. Maka dia pakai. Ya. Kalau batinnya tak ada apa. Ya. Makanya yang paling serupa dengan Nabi adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sayyidina Abu Bakar pernah bertanya kepada putrinya yang juga adalah istri Rasulullah. Kau lihatlah aku, kata Sayyidina Abu Bakar. Adakah ya, di sana sunnah Rasulullah yang Rasulullah perbuat aku belum perbuat? Sayyidatuna Aisyah, engkau sudah melakukan apa yang Rasulullah lakukan. Coba kau pikir lagi. Nah, itu si bakinya itu ada yang pengemis tua itu Yahudi itu. Wa an Qatadah radhiyallahu anhu anna Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu abta'a 'anil nasi yaumal jum'ah. Dari Sayyidina Qatadah bahwasanya Umar ibn al-Khattab pernah lambat ya, di hari Jumat ya, daripada orang-orang tuh. Orang udah pergi, beliau belum pergi. Wa qala summa kharaja fa'tazara ilaihim bihtibasihi. Kemudian baru keluar dan meminta maaf kepada mereka akan tertahannya beliau jadi lambat. Wa qala innama habasani ghaslu thawbi hadza. Saya tertahan, pakaian saya tadi dicuci. Kana yughsal wa lam yakun li thawbun ghairuh. Pakaian dicuci, tak ada pakaian lain. Kita lambat itu karena pening nak pakai baju mana satu. Mana pilih lambat pula. Wa ma hayatur Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhul kiram illa al-qudwatul amaliyah al-kamilatul lati saral mu'minuna as-sadiqun ala nahjiha fakanu misalan lizuhri wal ifati wat tuhri wal istiqamah. Kehidupan Rasul dan para sahabat itu adalah ya, semata-mata qudwah amaliyah. Nah, kan qudwah kan mesti lebih besar. Qudwah yang kamilah. Sehingga mukmin yang shadiq akan berjalan di atas jalannya, manhajnya. Maka mereka para sahabat itu dan bersama Rasul sebagai misal. Apa misal itu? Contoh. Ya, zuhud, contoh ifah, contoh kesucian, dan contoh istiqamah. Tashih mafhumi zuhud. Min ta'rifati zuhudi as-salifati dzikru wa bayanu masyru'iyatihi yatadihu anna zuhda martabatun qalbiyah. Maka salah satu ta'rif zuhud yang telah disebutkan terdahulu dan yang telah dijelaskan masyru'iyahnya, disyariatkannya, maka nyata bahwa zuhud itu adalah martabah qalbiyah. Zuhud itu meskipun diceritakannya tadi pakaiannya seperti ini, tapi itu sedang menceritakan tentang zuhudnya hati. Maka dia martabah qalbiyah. Idh huwa ikhraju hubbid dunya minal qalb. Zuhud adalah mengeluarkan cinta dunia dari hati. Bihaitsu la yaltafitu zahidu ilaiha biqalbih. Seorang zuhud ini tidak menoleh kepada dunia dengan hatinya. Jadi lihat dunia maka dia gunakan untuk sarana. Ya, karena hatinya tidak ke situ, tapi ini sarana. Tadinya ujian, kata Nabi kan, ya, hiasan tadinya. Ujian setelah dilalui,
ujian itu, maka kemudian dunia menjadi kecil. Nah, sehingga jadi sarana. Ya, sebetulnya kehidupan ini semuanya, apakah kehidupan yang kita sebut perintah kehidupan Allah? Hidup ini kan perintah Allah. Ya, yang kita sebut takdir ya semua ini kan perintah. Ya, perintah kehidupan, ada perintah agama. Itu sebetulnya keduanya itu adalah ujian. Ujian. Ya. Maka untuk tujuan kita diciptakan membangun ya, peradaban kemanusiaan rohani. Ya. Peradaban itu maksudnya adalah kehidupan insan. Karena kalau tubuh ini kehidupan hayawan. Ya. Kita ini manusia makhluk yang sempurna karena ruh ini dibungkus oleh tubuh yang kita sebut jasad, di mana jasad ini diciptakan dari seluruh unsur alam semesta ini. Maka kita mampu menanggulangi alam ini karena ya, fotostiknya itu ada di tubuh ini sudah. Ketika kita mau berinteraksi dengan dunia itu, kita sudah punya potensi di dalam diri kita karena memang ya, nak memelihara monyet memang sudah ada monyet di sininya tuh. Ya, nak menaklukkan anjing kita sudah punya anjing dalam diri kita. Ya, nak menaklukkan laut kita punya laut. Jadi ada nuskhahnya di sini. Ya, makanya dikatakan Nabi itu nuskhatul akwan, tubuhnya tuh. Tetapi di dalamnya Quran. Gitu. Nah, Quran ini adalah untuk membangun peradaban rohani. Jadi dunia ini jangan jadi tujuan karena itu kehidupan fisik. Kita disuruh ya, hidup dengan rohani. Maka ketika sudah jadi siddiqiyah, sudah jadi faruqiyah, ya, sudah jadi usmaniyah itu, maka ya, dia akan menjadikan dunia ini betul-betul sarana seperti yang tadi diceritakan. Jadi di sini ruhani itu yang dimaksud. Jadi ketika kita mulai hidup, ujian-ujian yang kita lalui itu sebetulnya ya, anugerah Allah untuk membangun rohani kita. Perintah-perintah hidup, perintah agama kita lakukan ya. Kita belum dapat nih menanggulangi hidup dan menanggulangi agama. Jadikan dulu untuk membangun rohani. Jika sudah kuat, baru kita memimpin dunia dan agama. Nah, jika belum, maghlub nantinya. Mahjub, maghlub, ya, mungkin mardud. Karena tubuh ini ya cenderungnya ke dunia ini. Ya, tubuh ini yang disebut cinta dunia adalah ya, kecenderungan sifat fisikal ini. Disuruh cinta Allah yang membangun rohani. Agama inilah panduannya. Wala yansakhil biha, dan jangan disibuki oleh dunia. Anil ghayatil lati khalaqallahu min ajliha, dari tujuan yang mana kita diciptakan untuk tujuan itu. Walaysa ma'na zuhud an yatakhallal mu'minu 'anid dunya. Zuhud tidak berarti seorang mukmin melepaskan dari dunia, fayafraghu yaduhu, fayufrighu yadahu minal mal, mengosongkan tangannya dari harta. Wa yatrukul kasbal halal wa yakunu 'alatan 'ala ghairi. Dia meninggalkan kasab yang halal dan menjadi beban orang lain. Ya, dia zuhud tapi beban orang lain, dia tidak punya usaha. Itu bukan zuhud. Itu malas. Ya. Wa qad awdaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-maqsud al-haqiqiyyah min az-zuhud
Rasulullah telah menjelaskan maksud hakiki dari zuhud hina qala, ketika Nabi bersabda az-zahadatu fid dunya laysat bitahrimil halal. Zuhud di dunia itu tidak mengharamkan yang halal. Wala idaatil mal, bukan membuang harta tadi seperti sisa orang masuk Islam itu koyok. Dia buang. Kan itu untuk kebaikan. Ya, tetapi dia lupa bahwa ibadah itu pertama untuk membangun rohani dulu, bukan terus contoh Sayyidina Abu Bakar. Ya. Itu Sayyidina Abu Bakar menjadi begitu itu sebelumnya seperti apa gitu. Karena dia ingin nama besar, bukan ingin menyembah Allah. Walakin az-zahadat, tapi zuhud antakuna bima fi yadillahi aw saqu minka bima fi yadik. Jadi zuhud itu adalah engkau menjadikan apa yang ada di tangan Allah, ya, engkau menjadi apa yang ada di tangan Allah itu lebih percaya, ya, itu lebih percaya bagi kamu itu kepada apa yang ada di tanganmu. Ya, habis nih, di tangan Allah masih ada. Ya, cuma kita salahnya begitu kita habiskan terus kita diem, mana nih balasan Allah? Tidak. Ya. Sahabat itu mencari, balik malam, hartanya dinapakahkan untuk sabilillah, mencari lagi, ya. Dan tidak nunggu pahala. Wa antakuna fi sawabil musibah. Idza usibta biha arghaba minka fiha law annaha ubqiyat lak. Dan hendaklah zuhud itu kepada apa yang ada di tangannya lebih kamu percaya dari apa yang ada di tanganmu. Dan hendaklah pahala musibah ketika kamu ditimpakan musibah dunia lebih kamu sukai, ya, daripada andaikan dunia itu masih disisakan untukmu. Ya. Jadi sisa dunia yang ada di tangannya, ya, dengan musibah, ya, kehilangan dunia atau apa itu lebih disukai gitu daripada menyukai sedikit baki dari dunia yang ada di tangannya. Ya. Kecurian misalnya atau kehilangan, ya, dibanding dengan ada baki masih lebih suka kehilangan dari dunia itu, karena dunia kecil. Nah ini zuhud gitu. Ya. Kita tiba-tiba Allah ngasih dunia 10 tan emas, mungkin jantung kita putus mati. Ya, atau tak banyak pun, kecil tapi takut sangat hilang. Nah ini kan tidak zuhud gitu. Nak banyak, nak kecil, ya. Dunia tetap lebih kecil dari semuanya. Qala al-allamah al-Munawi rahimahullahu ta'ala mu'alliqan ala hadal hadis. Al-Imam al-Munawi memberikan ta'liq kepada hadis ini, falaisa juhdu tajannubal mali bil kulliyah ya, bal tusawi wujudahu wa adamahu. Ya. Juhud itu bukan menjauhkan harta total, tetapi kamu memandang sama ada dan tidak adanya, itu zuhud. Kalau kita tidak punya, maka kalau ditanya kita tidak punya uang dengan punya uang sama tak? Sama tak? Tak sama lah. Saya biar digampar pipi saya tetap saya jawab tak sama. Ya, kecuali ahli zuhud. Ya. Kamu punya uang dengan punya uang sama tak? Ya. Jawab saya tempeleng nih. Ya. Jawab sama, saya tetap jawab beda. Ya, biar ditempeleng tetap saya jawab beda. Kecuali ada sifat zuhud. Kalau yang ditanya ini sifat tubuh, tak. Ya.
seperti ikhlas, dipuji dengan dicaci, sama tak? Kalau tak punya ikhlas, tak sama. Wa adamu ta'alluqihi bil qalbi ilahi, hatinya tidak bergantung kepada dunia. Faqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qudwataz zahidin. Rasulullah lah sebagai kuduahnya orang zuhud. Ya'kulul lahma wal halwa wal asal. Nabi kuduah zuhud tapi makan daging, makan manisan, makan madu, wa yuhibbun nisa, cinta kepada perempuan, wattib dan minyak wangi, wasiyabal hasanah dan baju bagus. Ya. Fakhudh minat thayyibat bila sarafin wala makhilah. Ambil dari yang baik-baik tanpa israf. Ya, dan juga tanpa congkak sombong. Wa iyyaka wa zuhdar ruhban, dan jauhi zuhud ruhban, tidak kawin, jauhi makanan enak, tidak. Artinya zuhud itu di sini. Ya, naqifuna walhamdulillah, al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma inna nas'aluka an tuhaqqiqana bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa nuran sati'a wa qalban khashi'a wa badanan sabira wa shifaan min kulli da. Allahumma kun lana wa la takun alayna ya Allah. Akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna bi nuril ilmi wal fahm. Akhrijna ya Allah min dhulumatil wahm wa akrimna bi nuril ilmi wal fahm. Allahumma innaka nas'aluka futuhal arifin bi hikmatika wa ansur alaina rahmataka wa dzukirna ma nusina. Allahumma innaka ta'lamu ma fi asrarina faqbal ma'dhiratana wa ta'lamu ma fi anfusina faghfir lana dhunubana wa ta'lamu hajatana fatina su'lana ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa tub 'alaina wa illam taghfir lana wa tarhamna. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi